sahabat Ma'an bin Yazid pernah mengambil sedekah yang dikeluarkan oleh ayahnya sendiri yang kebetulan dititipkan kepada orang lain. Kemudian oleh ayahnya ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah kepada ayahnya? Dan apa jawaban Rasulullah kepada sahabat Ma'an bin Yazid? Ikutilah ngaji kitab Riyadhus Shalihin pada hadis kelima. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ikutilah channel YouTube saya kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba' wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia dari Allah, selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah, selalu mendapatkan karunia kebahagiaan, selalu mendapatkan ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin.
Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini kita kembali kepada menelaah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Abi Zakaria Yahya bin Syarafin Nawawi, Imam An-Nawawi. Pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada hadis yang kelima. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah. Khususnya kepada muallif pengarang kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dari orang-orang soleh, dari para wali-wali Allah, dari orang-orang yang telah memberikan kehidupannya untuk agama. Yang kita semua di hari yang terakhir, pada masa generasi selanjutnya dapat menikmati apa yang telah ditulis oleh Imam Nawawi, khususnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa la hadratin Sultan al-Awliya Sayyidina Syabul Qadir Jilani, la hadratin Sayyidina Syabul Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Al-Syadili, la hadratin Maulana Sayyidina Abdul Rahmatullah alaih, khususan muallif Riyadhus Shalihin Al-Imam Al-Muhaddis Al-Faqih Abi Zakaria Yahya bin Syarafin Nawawi radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Yazid Ma'ni bin Yazid bin Al-Akhnas. Wa an Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhum, dari Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Berarti nama kunyah dari Ma'an ini Abi Yazid radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan Allah selalu meridai semuanya, meridai Ma'an, meridai Yazid, dan meridai Akhnas. Wa huwa abuhu, dan dia Ma'an, wa abuhu, dan ayahnya, wa jadduhu, dan kakeknya. Jadi ayahnya Ma'an Yazid, kakeknya bernama Akhnas. Maka dia disebut tadi Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Jadi ayahnya bernama Yazid, kakeknya bernama Akhnas. Wa huwa abuhu, dia, wa abuhu, dan ayahnya, wa jadduhu, dan kakeknya, sahabiyuna, termasuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ma'an, ayahnya, kakeknya, semuanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Ma'an berkata, Kana Abi Yazidu akhraja dananira yatasaddaqu biha. Ma'an berkata, ayahku mengeluarkan beberapa dinar, yatasaddaqu biha, dan mensedekahkan dinar-dinar tersebut. Fawadu'a inda rajulin fil masjid, maka ayahku menempatkan atau memberikan di samping seorang laki-laki di dalam masjid.
Jadi ayahnya Ma'an ini yang bernama Yazid mengeluarkan beberapa dinar untuk bersedekah. Caranya dia memberikan pada seorang laki-laki di masjid untuk dibagi-bagikan. Jadi Yazid ini tidak secara langsung membagi-bagikan dinarnya, tapi menyuruh seseorang yang berada di masjid untuk membagi-bagikan. Faji'tu, kata Ma'an, faji'tu, kemudian aku datang. Fa'akhadtuha, datang ke orang yang disuruh membagikan tersebut. Faji'tu, kemudian aku datang, fa'akhadtuha, dan aku mengambil bagian dari dinar tersebut. Fa'ataituhu biha, kemudian aku datang kepada ayahku sambil membawa dinar-dinar yang diberikan oleh orang yang disuruh ayahnya untuk membagi-bagikan dinar. Jadi dinar tersebut tidak diberikan kepada orang lain, tetapi oleh orang tersebut diberikan kepada Ma'an, kepada anaknya Yazid sendiri. Mungkin orang itu tahu bahwa Ma'an ini sangat membutuhkan. Fa'ataituhu biha, kemudian aku datang kepada ayahku sambil membawa dinar tersebut. Faqala, kemudian ayahku berkata, wallahi, demi Allah, ma iyyaka aradtu. Bukan itu, bukan kamu yang aku tuju, kata ayahnya. Ma iyyaka aradtu. Bukan kamu yang aku tuju untuk diberikan sedekah, kata ayahnya, sambil berkata agak keras, sambil menyeru kepada Ma'an, bukan kamu yang aku tuju. Bahwa aku mengeluarkan dinar itu bukan untuk kamu, tapi untuk orang lain. Maksud ayahnya begitu. Fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku membawa permasalahan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ma'an. Faqala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laka ma nawaita ya Yazid. Jadi aku datang dengan ayahku kepada Rasulullah untuk mengadukan permasalahan ini. Laka ma nawaita ya Yazid. Rasulullah bersabda kepada Yazid, kepada ayahnya Ma'an, untukmu ma nawaita ya Yazid, apa yang kamu niatkan wahai Yazid. Jadi awal niat ayahnya memberikan sedekah dinar itu untuk diberikan kepada orang lain, bukan untuk didapat oleh anaknya sendiri. Maka Rasulullah bersabda, laka ma nawaita ya Yazid. Untukmu apa yang sudah kamu niatkan wahai Yazid. Jadi tidak terhapus meskipun ternyata dinar itu oleh orang yang membagikan diberikan kepada Ma'an, anaknya Yazid sendiri. Kemudian Nabi bersabda, walaka ma'akhotta ya Ma'an. Bagimu apa yang kamu ambil wahai Ma'an. Jadi Ma'an tidak dilarang oleh Rasulullah dan tidak disuruh mengembalikan dinar yang ia minta pada orang yang kebetulan disuruh membagi oleh ayahnya. Ini berkaitan dengan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Jadi yang sudah diniatkan oleh Yazid bahwa memberikan sedekah untuk diberikan kepada orang lain, bukan kepada anaknya, ternyata diambil oleh anaknya, didapat oleh anaknya sendiri, dinar-dinar tersebut, maka ini tidak membatalkan niat Yazid untuk bersedekah kepada orang lain, untuk mengeluarkan sebagian rezekinya di dalam rangka taqarruban ilallah, di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Tidak membatalkan, meskipun anaknya sendiri yang ternyata mendapatkan dinar. Dan untuk Ma'an, walaka ma'akhotta ya Ma'an. Untukmu apa yang sudah kamu ambil wahai Ma'an. Artinya Rasulullah tidak melarang. Bahwa kebetulan Ma'an ini meminta kepada orang
yang kebetulan disuruh oleh ayahnya untuk membagi. Ini hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahabatku sekalian, ini satu peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayahnya berniat sedekah yang dititipkan kepada orang lain, disuruh untuk membagikan. Kebetulan orang yang membagikan itu dihampiri oleh Ma'an dan diberikan kepada Ma'an yang mungkin memang Ma'an dalam keadaan kekurangan. Dan mungkin orang tersebut memandang bahwa Ma'an, anaknya Yazid sendiri, dalam keadaan kekurangan. Hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang kelima di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yang pertama, memberikan pelajaran boleh mengisyaratkan, boleh berbicara tentang berbagai karunia Allah. Boleh menunjukkan kepada orang lain beberapa karunia Allah yang diberikan kepadanya. Apa itu? Bahwa Yazid mempunyai sebagian rezeki merupakan karunia Allah diberikan kepada orang yang berada di masjid, disuruh untuk membagikan. Jadi menunjukkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, itu boleh. Jadi tahaddus binikmah. Yang pertama. Yang kedua, boleh mewakilkan sedekah kepada orang lain. Misalkan kita mau bersedekah, kemudian kita menyuruh orang lain untuk membagikan sedekah kita, itu boleh. Terutama sedekah tatawwu, sedekah yang bersifat sukarela. Karena biasanya sedekah yang demikian itu terdapat amal yang memang lebih afdal untuk dirahasiakan. Jadi sedekah secara sukarela itu boleh diwakilkan di dalam rangka untuk supaya diri kita dalam keadaan tidak terang-terangan untuk memberi. Untuk menyembunyikan orang yang bersedekah lalu menitipkan kepada orang lain, itu boleh. Ini hikmah yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang ketiga, antara Ma'an dan Yazid, ayah dan anak ini, terjadi satu perkara, terjadi satu urusan yang sampai harus mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi ma iya ke Arab tuh, demi Allah, bukan ini yang aku harapkan, bukan kamu yang aku kehendaki, kata ayahnya, sambil agak marah. Jadi terdapat satu persoalan antara ayah dan anak itu boleh, bukan termasuk satu kedurhakaan. Yang kelima, diperbolehkan bahwa Ma'an akhirnya mengambil dinar tersebut, yang berarti boleh bersedekah kepada anak dan cucunya sendiri. Boleh bersedekah kepada keturunannya. Itu boleh, diperbolehkan menyerahkan sedekah tatawwu, sedekah yang sukarela kepada furu, maksudnya kepada furu itu kepada anak cucunya, kepada keturunannya. Jadi itu tadi pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil, yang keenam, bahwa seseorang yang bersedekah akan memperoleh pahala
sesuai dengan apa yang ia niatkan. Baik sedekah itu sampai kepada orang yang kita maksud maupun kepada orang yang bukan berhak menerimanya. Jadi misal ada orang minta-minta. Kebetulan kita di tengah jalan atau di warung, ada orang minta-minta pada kita. Kemudian secara tatawu, secara sukarela, kita memberikan sedekah kepada orang yang peminta tersebut. Dengan pikiran bahwa memang ini orang yang tidak mampu. Bahwa memang ini pikiran kita, memang anggapan kita bahwa orang yang meminta itu kepada kita, orang yang tidak mampu. Kemudian kita beri secara sukarela. Di lain waktu, ternyata kita menemukan orang peminta-minta tersebut yang kebetulan pernah minta kepada kita, dia punya rumah yang cukup bagus, punya rumah yang besar. Segala perabotan ada dalam rumahnya tersebut. Artinya mereka bukan orang kekurangan, yang kebetulan saja pekerjaannya meminta-minta. Dalam hal ini, tetap pahala sesuai apa yang kita niatkan. Meskipun sasarannya keliru. Kita sasarannya kepada orang yang tidak punya, orang yang tidak mampu, para fuqara dan masakin. Tetapi kebetulan orang yang kita beri tersebut adalah orang yang cukup. Orang yang mampu. Orang yang punya harta yang cukup. Di lain hari kita menemukan hal itu. Tetapi hal ini meskipun salah sasaran tidak mengurangi pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal itu tergantung dari niatnya. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil bahwa Ma'an mendapatkan dinar yang memang itu dikeluarkan oleh ayahnya sendiri, disuruh orang untuk membagikan. Ternyata anaknya sendiri yang mendapatkan dinar tersebut. Setelah ketahuan ayahnya, maka kata Rasulullah, ma akhadtu ya Ma'an, laka ma nawaita ya Yazid, bagimu apa yang engkau niatkan, tidak mengurangi pahalamu sesuai yang engkau niatkan untuk bersedekah kepada orang lain. Jadi tetap mendapat pahala. Bagi Ma'an, walaka ma akhadta ya Ma'an, bagimu apa yang engkau dapatkan. Artinya, seorang ayah tidak diperkenankan menarik kembali sedekah yang telah diberikan kepada anaknya. Ini hukum syar'i yang berlaku di dalam Islam. Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis nomor 5 pada kitab Riyadhus Shalihin, yang mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Bahwa telah terjadi peristiwa di zaman Rasulullah, seorang ayah yang bersedekah, yang dititipkan kepada orang lain, yang kebetulan sedekahnya tersebut oleh orang tersebut diberikan kepada anaknya sendiri. Ini tidak menjadi kurang pahalanya sang ayah tersebut, dan bagi si anak itu walaka ma akhadta ya Ma'an, apa yang ia dapatkan itulah rezeki anaknya. Inilah hikmah yang bisa kita ambil, bahwa semuanya kembali kepada niat masing-masing. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dengan mengkaji hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini menjadikan kita termasuk orang-orang yang ingin meniru dan mencintai Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq lahu wa mitariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.